Setelah pasukan Islam sudah siap untuk berangkat, maka orang-orang datang mengerumuni pasukan tadi ya, memanggil para komandan pasukan yang diangkat oleh Rasulullah dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Pada saat itu, salah seorang dari komandan pasukan, yaitu Abdullah bin Rawaha, menangis. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Maka Abdullah bin Rawaha menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena cinta kepada dunia dan rindu kepada kalian, tapi aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat dari kitab Allah yang di dalamnya disebutkan neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal ini bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku setelah aku meninggal nanti." Mereka berkata, "Allah tentu menyertai kalian dengan keselamatan, melindungi kalian, dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan baik dan memperoleh harta rampasan." Kemudian Abdullah bin Rawaha melantunkan syairnya. "Kumohon marfiroh kepada Ar-Rahman, di samping tebasan pedang yang menepis kotoran, atau hujaman tanganku yang kuat perkasa, dengan tombak yang mengeluarkan isi dada. Biarlah orang berkata saat melewati kuburku, Allah telah memberikan petunjuk kepadaku." Abdullah bin Rawaha ini walaupun dia itu menjadi komandan sebagai pengganti Ja'far nanti ya, ketika Zaid sudah nggak ada, Ja'far nggak ada, maka Abdullah bin Rawaha inilah yang akan menggantikannya. Tapi Abdullah bin Rawaha ini menangis seketika. Apa yang diingatnya apa? Kata-kata atau sabda Rasul. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan mendatangi neraka itu. Jadi Abdullah bin Rawaha itu sedih bahwa kemungkinan besar dia pun akan mendatangi neraka. Kita pun seperti itu. Ya. Kita banyak dosa. Syahid juga enggak. Kita banyak dosa. Artinya kemungkinan masuk neraka itu sangat besar. Namun sebagai muslim kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Orang-orang memberikan semangat bahwa Allah itu akan menyertai dalam perjuangan jihad fisabilillah. Kemudian pasukan tadi yang 3.000 tadi beserta komandannya tadi berangkat dan Rasulullah mengantarkan mereka hingga di Saniyatul Wada. Kemudian beliau berhenti dan mengucapkan selamat jalan. Pasukan muslimin bergerak ke arah utara lalu berhenti di Mun'an yang sudah masuk wilayah Syam, berbatasan dengan Hijaz Utara. Pada saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa Heraklius bermarkas di Ma'ab di wilayah Al-Baqa dengan kekuatan 100.000 prajurit Romawi. Mereka masih ditambah lagi dari pasukan Lakhm, Judzam, Balkin, Bahral, dan Bali sebanyak 100.000 prajurit. Jadi pasukan musuh itu berjumlah 200.000 orang. Sedangkan kita 3.000 orang. Orang-orang muslim itu tak pernah membayangkan bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan tadi 200.000 orang dari tentara Heraklius tadi ya, yang dibantu oleh tentara dari luar juga ya. Nggak pernah berpikir kayak gitu, nggak pernah terbayang ya. Orang-orang itu datang dari tempat yang jauh ya. Sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 3.000 prajurit dan harus bertempur dengan musuh yang besar. Maka pasukan muslim benar-benar bingung. 2 malam mereka berada di Mut'an memikirkan masalah kekuatan pasukan. Mereka terus menimbang dan bertukar pikiran lalu memutuskan untuk
menulis surat kepada Rasulullah dan mengabarkan jumlah musuh mereka. Keputusan untuk menulis surat kepada Rasul tadi ditentang oleh Abdullah bin Rawaha. Dia memberikan penyemangat percikan kepada orang-orang dan berkata, wahai semua orang, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai dalam kepergian ini sebenarnya justru merupakan sesuatu yang kita cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang dengan manusia dengan jumlah, kekuatan, dan banyaknya personil. Kita tidak memerangi mereka, melainkan karena agama ini, yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka berangkatlah, karena di sana ada salah satu dari dua kebaikan, entah itu kemenangan atau mati syahid. Akhirnya diputuskan secara bulat, maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawaha tadi diterima, tidak jadi menuliskan surat kepada Rasulullah. Jadi walaupun perbedaannya itu sangat besar, 200.000 musuh dengan 3.000, tapi mereka bertekad bulat untuk tetap melanjutkan peperangan tanpa menuliskan surat, minta pertimbangan Rasulullah dengan tekad apa? Menang atau mati syahid, karena itulah tujuan mereka Tujuan mereka untuk berperang apa? Yaitu memenangkan peperangan atau mati syahid, karena mati syahid itu adalah keinginan mereka, sesuatu yang mereka cari selama ini.